Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula waqsuli malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsun wa ma tadri nafsun tamut innallaha alim. Hadirin para rawuh jamaah salat maghrib musalla Baitul Hidayah rahimakumullah. Kula kalian jenengan bersama-sama meningkatkan rasa syukur kepada Allah karena malam ini Allah masih memberi hidayah. Malam ini kula kalian jenengan bisa melaksanakan kegiatan kita, kewajiban kita ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjut. InsyaAllah pada malam hari ini kula selang-seling biar panjenengan buatan bosen. Pada Jumat yang pertama kita akan bahas fikih tentang sholat. Kemudian Jumat yang ketiga kita akan bahas fikih tentang umum. Dan ini keleresan karena saat ini usumi tiang pecah. Nggih saestu. Usumi tiang pecah, makanya kula niki ingin membahas kamil akhir sebelum. Kalau kita menjadikan akhir kita menjadi orang yang terakhir menjadi lebih baik. Tetapi kalau akhir kula kalian jenengan tetap tidak bisa berupaya untuk menjadi orang baik, maka yang terakhir pun sulit untuk menjadi orang baik. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kalau kalian jenengan hidup di dunia ini seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Niki lho pohon iki, Pak. Sementara, sekedap malih melanjutkan perjalanan yang lebih panjang. Kita masih berada di dunia, di alam yang ketiga. Pertama alam ruh, kedua alam kandungan, tiga alam dunia, empat alam barzakh, lima alam akhirat. Kita masih ada pada etapa yang ketiga. Tidaklah aku di dunia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hanya seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon lalu beristirahat kemudian meninggalkan. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, maka niki perjalanan akan segera dilanjutkan, lambat laun, percaya atau tidak, muda atau tua, sakit atau sehat, cantik atau tidak cantik, ganteng atau tidak ganteng, sugih atau miskin, siap atau tidak siap, akan berangkat.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai begitu Allah ingin memberikan keyakinan kepada kula kalian jenengan, agar kula kalian jenengan menjadi orang yang mempersiapkan sebelum terjadinya kematian itu. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Makanya dua kenikmatan yang sungguh luar biasa. Tadi saya ngisi wonten Masjid Baitul Fatah Manoan, Pak. Pagi habis subuh saya ngisi di musola saya. Jumat saya ngisi di Baitul Fatah Masjid Raya Manoan. Saya turun dari mimbar, tiba-tiba ada 3 orang nangis, ngelus-ngelus pundak saya. Saya pikir tersinggung dengan saya. Ngelus-ngelus pundak saya. Ustaz, kula niki nangis Ustaz, karena yang saya sampaikan tadi berkenaan dengan ilmu tasawuf, berkenaan dengan ilmu akhlak. Tiba-tiba ketika saya duduk sambil ngobrol dengan aparat takmir, tiba-tiba ketua takmir itu gibah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kula ngeten Ustaz, siap-siap sakniki Ustaz, siap-siap nopo? Para ustaz harus punya ilmu kebal. Lenowo jangan sampai menjadi Ali Jabir kedua, Syekh Ali Jabir kedua. Ngoten Pak. Masa niki rencang-rencang wis aduh saiki belajar ilmu kebal lah. Oh, Pak Ustaz karo kiai tadi sasaran. Kok ana wong pura-pura gendeng. Kewalatik. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yang paling penting adalah yang harus kita yakini. Kulo kalian jenengan hadir wonten musholla Nurul Hidayah ini, Baitul Hidayah ngapunten. Kulo kalian jenengan hadir wonten Baitul Hidayah niki, bahkan ucapan saya pun itu adalah takdir. Bahkan daun yang jatuh ke bumi itu adalah takdir dari Allah. Yang perlu kita yakini adalah para jamaah, kulo kalian jenengan pilih takdir sing baik napa pilih takdir sing boten. Mulai sekarang harus ditata. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau usia 40 tahun sudah tidak bisa dibina, nggak bisa. Jenengan tobat nunggu siapa? Mau tobat nunggu siapa? Kapan lagi? Nggak ada ceritanya taubat itu nyuruh orang yang tidak punya niat, nggak bakalan. Nggak bisa. Ada seorang istri yang taat beribadah, suaminya nekroton gablek Pak, jarang ke masjid. Sampai bojone niku pelus-pelus, ayo kok Mas, sekali-sekali nenggone masjid. Sing lanang niku dua bleke. Sampai mengatakan kepada istrinya, "Boyo tungak aku nenggone Gusti Allah ben aku dapat hidayah." Kula kok tambah ikut, lho enggak bisa kaya ngono sampean. Sampean meneng jemput hidayah itu harus dijemput, enggak bisa. Sampean menghantarkan doa dari istri sampean agar sampean dapat hidayah, enggak bisa. Hidayah itu di tangan Allah. Dan kalau sampai ingin menjemput hidayah, mulai sekarang harus belajar, berusaha. Iyyaka na'budu, enggak bisa. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang perlu kulo kalian jenengan persiapkan adalah takdir besok nih dulu, akhir sebelum yang terakhir. Nanti akan ada tata cara bagaimana agar kulo kalian jenengan menjemput dengan husnul. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Makanya dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang sangat harus kita syukuri. Ini sudah kita berada pada tanggal 1 Safar 1442 Hijriah. Muharram sudah lewat. Safar sekarang. Atau Safar. Bahasa Arabnya Safar. Kata Rasulullah, sabda Rasul, nikmatani maghbunun fihima as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana dua kenikmatan ini hampir dilalaikan oleh manusia. Sering Pak dilalaikan dua kenikmatan. Yuk kulo kalian dengan gerabak piyambak. Kita usia berapa sekarang?
Saya hampir 50 Pak, 47 saya. Sudah kelewatan. Usia kematangan jiwa itu adalah usia 40 tahun. Nek wonten tiyang usia 40 sing duablek angel tuturane. Usia 40 tahun dikasih hidayah, dikasih nasihat, wangil gak gelem. Angel Pak, terusan ini mulai dari 40 sampai selanjutnya gak bisa. Sulit. Kata Ibnu Al-Jauziyah, kalau sudah usia 40 tahun orang itu taat beribadah, maka kedepannya akan menjadi orang yang baik. Ini yang disebut akhir sebelum yang terakhir. Dua kenikmatan itu kata Rasulullah yang hampir dilupakan oleh manusia, dikufuri. Dua kenikmatan sehat. Pertama as-sihhatu, yang kedua wal faragh, sempat. Belum tentu kudu kalian dengan sehat, sempat belum tentu. Kalau sakit gak usah ngomong. Lalu kalau kalian dengan sehat betul sempat ya. Sempatkah kita sholat malam? Sempatkah kita puasa sunnah? Sempatkah kita sholat berjamaah? Sempatkah kita baca Quran? Sempatkah kita zikir? Sempatkah kita ngaji? Dan kenikmatan yang terbaik kata Rasulullah, orang itu panjang umur tapi sempat. Kenapa sempat? Karena menyempatkan. Ada orang sehat tapi nggak pernah sempat Pak. Ya Allah, kita ingin menjemput husnul khotimah sementara guru kalian jenengan tidak pernah sempat Pak. Tidak pernah sempat ke mushola, tidak pernah sempat ke masjid, tidak pernah sempat beribadah, tidak pernah sempat bertaubat. Kapan? Betul sakit Pak. Sampai Allah mengatakan dalam ayat surah An-Nisa 78. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kendati pun kamu kata Allah bersembunyi di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, kematian akan menjemput kamu. Fir'aun niku menyesal bahwa kematian itu suatu saat sampai di saat sakaratul maut, ketika tenggelam di laut merah baru mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau sudah nafasnya tinggal satu-satu, ketika sudah menghadapi sakaratul maut, dia mengatakan amantu, aku sekarang beriman kepada Tuhan Musa dan Israel Pak. Dimasukkan ke dalam air. Saiki lagi sadar ket biyen nanti ngoten sampai kewemes. Mangane ngapunten nggih kula kalian jenengan ada upaya ngeten Pak. Tanda-tanda orang celaka niku ngapunten nggih, tanda-tanda orang celaka atus-atus. Orang yang selamanya juang gak pernah sobo masjid Pak, gak pernah sobo musola Pak, ning mati kepengin disolati nang ngene. Gak kebacut ya Pak. Orang yang seumur hidupnya gak pernah sobo musola, tapi mati kepengin disolati wonten. Ya Allah. Orang yang tidak pernah menutup dengan busana muslimah, hijab, jilbab, sementara ketika mati dibungkusi dengan kain kafan, dipakaikan pakaian yang menutup aurat, padahal selama hidupnya nggak pernah menutup aurat. Ya Allah. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa. Ayo siapa kita? Kulo kalian jenengan kalau sudah jadi mayat Pak, sekalipun rumah kulo kalian jenengan niku lho gede koyo istana.
mayat kulo kalian jenengan itu rumah sampai besar seperti istana itu jerih payah kita Pak, yang pergi pagi pulang malam peras keringat banting tulang. Kadang-kadang kepala dijadikan kaki dijadikan kepala, kepanasan kehujanan di jalan, sampai bisa membangun rumah yang megah seperti istana, sementara nggak pernah datang ke musola, nggak pernah datang ke masjid. Pak, ya Allah, di rumah itu Pak, kita meninggal. Coba bilang sama anaknya, nah, iku papamu bangun omah iku 10 tahun nak. Biarkan aja jenazah papamu nak berada di ruang tamumu yang indah itu. Udah setengah jam sebelum dikubur. Ya opo ka oleh Pak. Wes langsung kubur mawon. Dikubur mawon cepet. Padahal sing bangun ayahnya. Ya Allah, kemana kita Pak? Pada ayat yang ketiga, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiapnya jiwa yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Quran surah Ali Imran ayat 185. Yuk kita lihat ini, semua menunggu tanpa nomor antrian. Lihat. Iki wong endi yang jelas tutup wong jakir lapangan. Delok wajah-wajah yo koyo ngono. Ya Allah, semua menunggu tanpa nomor antrian. Ada yang besok, ada yang lusa, ada yang minggu depan. Tapi yang urusan koyo ngenten Pak, kula nggih ajri Pak. Boten napa-napa kok tak ngalah mawon, kula paling belakang. Jenengan duluan boten napa-napa. Jare jamaah karepe dhewe ae sampeyan ustaz. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat biar guru kalian jenengan paham. Lihat panggilan yang tidak bisa diajukan atau diundurkan, nggak bisa Pak. Kita akan melihat nanti video gitu. Bagaimana detik-detik orang yang tanpa sengaja si gagah Pak, biar menjadi kulo kalian jenengan biar menjadi pembelajar. Kulo niki saat niki anu Pak, titik-titik harus minum air. Sebab tenggorokan saya agak terlalu banyak makan gorengan. Bismillah. Panggilan yang tidak bisa diajukan atau diundurkan. Yuk kita lihat. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Yuk kita lihat lihat video di sini. Jenengan perhatikan video ini, mungkin jenengan pernah mendapatkan kiriman video ini. Yuk lihat bagaimana. Tuh lihat Pak. Pak mati. Sehat Pak. Masih sehat tuh lihat, masih berdiri. Tapi kalau Allah sudah mencabut, jatuh. Main sepak bola karena ototnya seger, enggak ada keyakinan, mati. Tuh, bonek mau tambah niki bonek lho, wong kabel di demek. Mimpin rapat anggota dewan, coba jatuh udah waktunya. Nah, olahragawan, tuh delosor. Nah, bayar. Sehingga ada utang, segera dibayar utangnya. Niki bayar utang terbang niki. Loh, turun sempat bayar. Ya Allah. Malaikat maut kali, malaikat maut memanggil. Kita tidak tahu siapa yang akan dipanggil duluan. Jasad kita mau dikemanakan. Semasa hidup, kitalah tuan orang yang paling berkuasa di rumah mewah kita. Saat meninggal, tidak ada yang setuju jasad kita disimpan walau hanya di garasi di belakang rumah kita.
Semasa hidup, tiap malam kita duduk ngobrol di ruang tamu sambil nonton TV. Saat meninggal, tak ada yang bisa terima kita walaupun kita hanya duduk diam di pojok terujung dari ruang tamu. Semasa hidup, kita duduk gagah di kursi direktur utama kantor kita. Saat meninggal, tak ada yang setuju kita dudukkan di kursi manapun di kantor kita. Semasa hidup, kita tidur di ranjang pribadi berbaring bersama anak istri. Saat meninggal, seisi rumah keberatan kalau kita dibaringkan di kamar, sekalipun hanya di lantai kamar saja. Saat kita menjadi jasad, tidak ada satupun tempat yang mau menerima kita kecuali tanah. Ya Allah, masih beranikah kita berkata dengan sombong, ini milikku, aku berkuasa, aku ditakuti. Ya Allah. Ya, kita lanjut. Oke, tenang mawon. Oke, biar tidak sepanang ngoten lho. Dan nek kula bahas niki ketok keweden kabeh, apa ceritane? Menyantai mawon. Insyaallah niki wajah-wajah sik suwe niki jan. Ketinggali. Mukmin yang paling cerdas. Nah, melihat fenomena kados wau niku wau para jamaah nawonten nggih. Begitu kalau kalian jenengan ningali wau videonya sudah seperti itu, jadikan pelajaran. Pelajaran apa? Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling mengingat dan mempersiapkan menuju nanti. Kalau kalian jenengan ngaji ngenten persiapkan, Pak. Cari, mumpung kita masih sehat. Belum tentu kalau kalian jenengan besok subuh itu masih bisa sholat subuh, belum tentu, Pak. Belum tentu. Berarti jadikan sholat maghrib dan isya kita seperti sholat maghrib dan isya yang terakhir, karena tidak ada satupun yang berikan jaminan bahwa besok kita masih hidup. Makanya dalam surah Al-Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, dan kau tidak akan pernah tahu di bumi yang mana kau akan dikebumikan oleh Allah. Sesungguhnya innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah tahu. Maka ayo persiapkan diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya teringat kemarin ada kejadian, Pak. Kejadian itu kalau nggak salah di Jakarta, ada seorang wanita yang kerjanya menjadi wanita panggilan, melayani laki-laki hidung belang. Kulo niku boten semerap sampai saat ini. Wong hidungi kalau belangi. Saat itu wanita itu melayani tamu 6 sekaligus secara bergantian. Suaminya berada di salah satu hotel di ruangan sebelahnya dan istrinya biasa menerima tamu kayak begitu, melayani secara bergantian, secara maraton 6 orang berturut-turut. Akhirnya Pak mati. Saya nggak bisa membayangkan mati, Pak. Habis melakukan perbuatan koyo ngono mati. Ya Allah, cek nikate. Sesungguhnya amalan-amalan orang hamba, seseorang hamba itu tergantung pada amalan-amalan penutupnya. Kalau sudah seperti itu Pak, penutupnya tiba-tiba mati, apa iya masuk surga? Ya Allah. Kulo kalian jenengan Pak ngapunten sekalipun kulo kalian jenengan besok
Dan mudah-mudahan kita ditakdirkan semuanya menjadi penghuni surga. Amin. Besok ketika kulo kalian jenengan masuk ke dalam surga, itu masih menyesal loh. Loh kok menyesal Ustaz? Iya menyesal. Kenapa aku tidak lebih giat lagi sehingga aku lebih mendapatkan surga di atasnya lagi? Kepengen yang lebih di atas. Sama seperti kulo kalian jenengan. Kita ini nggak punya sepeda pancal, kepengen punya sepeda pancal. Ketika sudah punya sepeda pancal, minta sepeda motor. Sepeda motor yang pertama, sepeda motor kreditan, bekas. Setelah itu kepengen singkres. Dapat sepeda motor, berdoa lagi kepada Allah, ya Allah masih kehujanan, ya Allah masih kepanasan, ya Allah andai kata aku diberikan mobil, ya Allah saya janji akan aku jadikan mobilku selalu parkir di masjid. Parkir di titik nang masjid tok. Wong iki gak ono. Lalu pertanyaannya, apakah amalan terakhir kita jika saat itu datang? Kira-kira kalau kalian jenengan ngapunten niki yang menjadikan yang kita punya kebiasaan, maaf kebiasaannya tidak baik. Lebih-lebih di saat tidur, ngapunten. Hati-hati. Karena di saat tidur kita istirahat itu lama, Pak. Antara 5 sampai 6 jam. Kalau saya tidur hanya 3-4 jam, Pak. Coba. Lihat di sini, yuk kita lihat gambar mawon. Nah, niki napa ya? HP niki. Wajah ini kok wajah wong lanang napa wong wedok? Nggih boten ketinggal. Wong ketutupan HP ini. Hati-hati ngapunten Pak. Kalau kalian jenengan lihat di sini, terutama sedang sendiri, jangan sampai keburukan menjadi amal terakhir kita. Nih ditingali Pak HP ini kulo kalian jenengan ningali HP. Yang dilihat HP itu adalah ceramah-ceramah agama atau mungkin sesuatu yang bermanfaat. Boten nampu-nampu Pak panjenengan pikir. Persoalannya apa yang tidak bisa diakses di HP ini Pak? Saya tanya. Jari kulo kalian jenengan kalau metek HP ini Pak wonten paketan internetnya bisa mengarah ke surga, tapi jari ini juga bisa mengarah ke apa yang tidak bisa diakses lewat HP, barang sekecil ini Pak. Ini barang bisa mengajak kita ke surga, tapi barang ini juga bisa menghantarkan kita ke neraka. Makanya selalu saya katakan gara-gara barang niki Pak, perceraian sekarang itu lebih banyak didominasi oleh gugat talak karena wong itu saiki wani karo wong lanang gara-gara HP niki Pak lewat Facebook. Macem-macem Pak. Dia sudah bisa kontak sana, kontak sini, jaringan sana, jaringan sini, temannya banyak. Akhirnya sudah mulai berani sama yang laki-laki. Lebih-lebih kalau yang laki-laki gajinya lebih kecil daripada yang wanita. Ya Allah, Pak. Nek kalau kalian jenengan sampai menyendiri, gak tahu bahwa di situ adalah kuah akhir dari hidup kulo kalian jenengan. Hanya delok HP ini delok di penentelan. Iya kalau HP-nya yang dilihat itu adalah bacaan-bacaan Quran. Tiba-tiba Allah menjadikan itu adalah akhir dari hidup kita. Namun Pak, ini yang saya katakan, hati-hati saat sedang sendiri, jangan sampai keburukan menjadi amal yang terakhir. Gini gedung nenggone musola Baitul Hidayah. Musola Baitul Hidayah koyok-koyok gak kerasan belas. Gimana kita bagi menjadi akhir itu mboten saged. Makanya ciri orang yang beriman nuwun sewu nggih ngapunten saderenge tidak bermaksud nyinggung. Ciri orang beriman niku Pak. Kata Rasulullah itu seperti ikan di dalam air. Kraos Pak, nyaman. Musola Baitul Hidayah niki nikmat, nyaman. Nek kulo kalian jenengan lebih suka cangkruan daripada di musola, berarti iman kita ini perlu dipertanyakan Pak.
Makanya ciri orang yang tidak punya iman, kata Rasulullah, seperti burung di dalam sangkar. Sekalipun sangkarnya terbuat dari emas, tidak ada burung yang kerasan, Pak, kepengen terbang bebas. Maka masjid ini menjadi tolak ukur, indikator iman kulo kali jenengan kepada Allah. Yuk kita lihat. Nah, niki saat yaumul hisab kita tidak bisa sembunyi. Ini kalau nggak salah ini sekedar lagu, lagunya ketika tangan dan kaki sedang berbicara. Nggak usah ini lagunya Sinta Krisya. Nah, lihat satu yang harus kita hati-hati. Lihat poin ini. Menyengaja tidur bukan tertidur. Kalau menyengaja tidur berarti ada persiapan apa kalau kita sedang tidur? Ambil air wudu. Kalau bisa sholat 2 rakaat, sholat sunatal wudu, syukur nih kulo kalian dengan sempat sholat taubat, sholat sunnah taubat. Kemudian kita tidur. Pada saat tidur kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Falaq, kita baca surah An-Nas, kita baca surat ayat kursi. Kemudian terakhir ditutup bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur. Masih sempat, itu namanya menyengaja. Jujur, kalau kalian jenengan lebih banyak menyengaja tidur apa tertidur? Jujur. Yuk. Tertidur berarti di depan TV. Pertama kali kalau kalian jenengan ningali TV, suwe-suwe TV ini sini kalian jenengan. Niku namanya berarti tidak ada hati-hati. Masuk nama boten. Masuk nama badan. Namun atau satu soal. Berapa banyak orang yang tertidur tapi ternyata tertidur untuk selamanya. Maka untuk menjadi insan yang kamil pada saat itu, dalam kondisi seperti itu tidak ada persiapan. Ngapunten, Pak. Ya Allah. Maka ayo kalau kalian jenengan batasi. Saya ngajak seorang wanita itu yang ternyata wanita itu adalah kakak ipar saya. Karena kena gejala osteoporosis, saya antarkan ke suatu tempat untuk diakupuntur. Ketika pulang karena memang harus dijemput pakai sepeda motor ke daerah Rungkut sana, yang jemput itu sering suaminya, bukan anak yang pertama. Anak yang kedua nih, anak yang pertama sudah kerja, anak yang kedua nih sing rada. Saya tanya, lah nih kok nggak pernah anak sampean yang kedua itu jemput sampean? Dek, anakku sing nomor 2 blok dek, nek gak ditangi yo gak tangi padahal sudah kuliah, Pak. Buat tinu cekelane HP, mulai sampai Isya, dari Isya sampai jam 2, mutek HP. Mari. Ayo, nopo malih kulo kalian jenengan gak ada wifi. Pernah nopo boten? Pernah nopo boten? Boten pernah niki Pak. Niki kan sampun sepuh. Sing 18 tahun ke atas boten enten mriki. Niki mawon tok setunggal kali niki. Ngapunten dong nggih. Ya mulai sekarang ini sudah kita keluar dari Muharram loh. 1 Safar sekarang 1442 Hijriah. Jangan tertidur tapi harus menyengaja tidur. Matikan HP, Pak. Matikan HP. Kulo niku nek teng Mekah, Pak, ngapunten. Kalau sudah pulang dari Masjidil Haram, habis sholat, habis makan malam di mat'am niku sudah. Kadang-kadang kalau sampai ada tamu ngajak ngobrol tanya, ini yang kadang-kadang habis Isya niku kadang-kadang saya batasi. Kita Mekah, maaf Ustaz, maaf harus istirahat sebab nanti jam 2 dini hari kita harus berada di Masjidil Haram lagi. Dari jam 2 sampai matahari terbit berada di Masjidil Haram.
Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, yuk pelan-pelan nggih. Mudah-mudahan ini jadi nasihat Pak, ngapunten. Tidak hanya untuk panjenengan, untuk saya juga Pak. Lihat di sini. Kematian akan datang di antara 5. Makanya kalau kalian jenengan 5 waktu itu harus siap-siap. Lewat mana? 5 waktu sholat Pak. Duhur tepat waktu, asar tepat waktu. Kalau kalian jenengan situ kan 5 waktu di antara 5 waktu niku. Kalau tidak pagi, siang. Kalau tidak siang, kalau pagi kan subuh. Kalau siang, duhur. Kalau sore, kalau petang, maghrib. Kalau malam, kan di antara 5 waktu. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, yuk lihat. Pun pelan-pelan mau. Lihat nih. Pentingnya menjaga amalan harian, mungkin itu adalah amal terakhir bagi kita. Beruntunglah nih kula kalian jenengan ngapunten para derek. Saya punya grup ngaji sampai sekarang saya pertahankan. Alhamdulillah. Hari ini kami sudah menghatamkan, maaf bukan riyakil, sekedar info buat panjenengan jamaah saya di Ketintang niku. Alhamdulillah hari ini kami sudah bisa menghatamkan Al-Quran yang ke-178 kali. One day one juz, 30 orang harus satu hari minimal 1 juz. Wis bagaimanapun kesibukan nggak bisa. Harus 1 juz satu hari. Belum pokso. Pertama kali terpaksa Pak, berat pertama kali ngaji 1 juz bendino niku. Pertama kali memang saya paksa. Wong Rasulullah aja ngaji dipaksa kok. Coba lihat Rasulullah, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad, ma ana biqari, aku gak bisa membaca. Karena pada saat itu Rasul bukan berarti gak bisa membaca. Rasul bingung Pak, bagaimana memberikan jalan keluar kepada orang-orang jahiliyah saat itu. Tidak sekedar Iqra baca. Baru dipegang, diyakinkan oleh malaikat Jibril, digoncang-goncangkan bahunya, Iqra ya Muhammad, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya orang ngaji niku nek boten diwekso gak mudah. Mulu kalian jenengan kalau tidak maksa diri kita untuk ngaji, gak bidal. Padahal ngapunten, kapan-kapan saya akan bahas, mungkin dua minggu lagi. Pertemuan yang ketiga nanti saya bahas Pak. Bagaimana kita menghadapi godaan iblis. Padahal ngapunten, ilmu tasawuf itu sasarannya apa? Ilmu tasawuf itu sasarannya adalah bagaimana menjadikan kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Jiwa kita menjadi jiwa yang bersih. Syarat-syaratnya apa? Salah satu di antara syaratnya adalah zuhud. Zuhud itu menjadikan dunia jangan di hati Pak, di tangan. Nek kula kalian jenengan menjadikan dunia di hati bukan di tangan, habis kita hidup dan kehidupan kita cungkir balik oleh dunia. Lali sholat, lali ibadah, lali segala-galanya, melek yang ketok nek duit tok. Niku orang nggak punya zuhud. Makanya kata Imam Ali karramallahu wajhah, kalau orang hidupnya yang dicari adalah dunia, maka potongan orang itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dikeluarkan oleh isi perutnya. Ya dengan lebih jelas seperti ini. Apa hidup kita Pak? Dunia itu hanya bekal Pak. Maka jadikan dunia itu dalam genggaman tangan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Orang kalau sudah punya sifat zuhud Pak, dunianya bertambah, tidak merasa senang berlebih-lebihan. Enggak. Tapi kalau hilang pun tidak merasakan sedih karena dunianya titipan, tidak akan pernah dibawa. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ada di sini Pak. Besok saya bahas besok pagi saya ngisi di Masjid Al-Amanah di daerah Lidah Kulon. Sabtu pagi, Sabtu ketiga. Dan Minggu paginya saya ngisi di Masjid Beratang Al-Ikhlas. Muter-muter mawon Pak. Ini habis Isya ini habis dari sini. Insya Allah saya datang tamu seorang dokter gigi, minta diruqyah Pak. Dokter gigi minta diruqyah. Yopo, dokter minta diruqyah. Wis gak apa-apa Ustaz. Dokter Pak cantik.
dokter gigi, orang tuanya jamaah saya jamaah haji. Ustaz, anakku kok gak payu-payu Ustaz, ono sing bujang nang kene. Nek edit delok wajah ya wis melayu. Akhirnya bapaknya, Ustaz tolong dong Ustaz, anak saya diruqyah karena bolak-balik ini dekati seorang laki-laki di antara sama temannya. Ngoten nek keboten Pak, Pak, boten sios malam ini mau ke rumah. Nah, saya terakhir ingat, apa iya corona tidak bisa diruqyah? Ini PR saya itu PR saya ini. Apa iya corona nggak bisa diruqyah? Wong dengan suara adzan aja corona bisa mengecil. Apa iya dengan lantunan-lantunannya Al-Quran corona tidak musnah? Bisa jadi Pak. Dan satu hal, saya mendapatkan kiriman dari teman. Ada pasien corona, ketika dia direhabilitasi di rumah sakit itu, dia diobati di rumah sakit itu, diisolasi di rumah sakit selama 14 hari, positif corona. Setiap hari yang dibaca cuma Al-Quran dan zikir kepada Allah, 14 hari dinyatakan sembuh total. Apa ia tidak bisa? Walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Beberapa teman yang sudah terkena positif COVID-19, saya pesankan jangan pernah tiada hari tanpa baca Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah saestu. Maka ayo dulu kalian jenengan. Sekedap malih walaupun ini sudah adzan, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nih lihat, menambah amalan sunnah sehari-hari dan dilaksanakan secara istiqomah. Yuk tambahi agar perlu kalian jenengan menjadi orang yang betul-betul ada bertambahnya ilmu, bertambahnya amalan. Ayo tambahi. Yang jarang sholat malam, ayo dan sholat. Ya angile sholat malam coba di bal-balan. Aduh, Masya Allah, nobar nonton gratis cideki kali, teko kabeh Pak. Nggih ngomong nggih. Coba ya sekali-sekali nanti Ramadan mudah-mudahan semua niki panjang umur. Yuk sholat tahajud bersama dengan Ustaz Mafi. Yuk sholat tahajud bersama Pak. Sholat tahajud bersama, sahur bersama. Nanti Ramadan mudah-mudahan panjang umur semua. Yuk, masa nobar tok sing bareng. Ayo tahajud bareng. Pertama kali bareng. Sebab nek bareng nek Pak pasti semangat. Sebab ada temannya. Kate ngantuk isin ono koncone. Yuk. Amalan-amalan sunnah sehari-hari dan dilaksanakan secara istiqomah, cara istiqomah. Yuk mulai dari baca Quran Pak. Ngapunten panjenengan. Yuk sediakan Al-Quran di rumah masing-masing. Buka Quran, baca. Syukur kalau satu hari satu juz. Jangan sampai 2 juz. Juz apel sama juz avokat. Bodoh aja lah. Tambah amalan-amalan sunnah. Lihat di sini apakah amalan andalan kita? Tanya pada kita. Apa amalan kita? Nih lihat, ini teman saya ngapunten ini kakak saya. Dulu jadi tetangga saya ya. Lihat ini rumahnya Ibu Khofifah, Ibu Gubernur ya. Lihat di sini kalau nggak salah. Oke, kita putar. Oh, ngapunten. Ini saya jelaskan seorang anak yang hafal Quran, tapi matanya buta. Ini lihat, saya terjemahkan mawon biar tidak lama. Ini seorang syekh tanya ini kepada orang ini, kepada anak ini. Dia buta Pak, tapi hafal Quran. Yuk, apa nggak malu kita? Kemudian syekh ini tanya, engkau kan nggak bisa melihat. Seandainya Allah menyembuhkan matamu agar kau bisa melihat keindahan dunia, kau hafal Quran, pilih kamu bisa melek, bisa ingin melek atau dalam keadaan buta. Aku lebih baik buta kayak begini. Enggak apa-apa aku buta, yang penting aku hafal Quran. Mataku yang buta besok aku biar melihat keindahan-keindahan surga. Beda dengan kulo kalian jenengan Pak, sakit melek Pak. Ya Allah. Coba lihat ini sampai nangis. Ini sampai nangis. Sampai nangis. Tuh lihat, kadang-kadang saya tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain. Saya juga tidak pernah mendengar kalau ada orang yang coba lihat.
saya bersyukur kepada Allah atas hadiah ini kepadaku. Dia hafal Quran, dia mengambil penglihatan saya, subhanallah. Saya memuji dan bersyukur. Dia bersyukur mengambil penglihatannya. Dalam sholatku saya tidak pernah meminta. Coba, Anda tidak ingin Allah mengembalikan agar bisa menjadi keselamatan bagiku pada hari pembalasan kiamat. Sehingga Allah meringankan perhitungan hisabku. Nangis. Nanti di saat saya berhenti di hadapannya, aku takut, coba lihat, nangis. Orang buta tapi bisa hafal Quran. Saya hanya berdoa semoga Allah, coba lihat, memberikan rahmatnya. Banyak yang nangis di belakangnya. Buta tapi bisa hafal Quran. Tuh. Syekhnya nangis, Pak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ya perlu kalian dengan apa kebiasaan kita? Hati-hati. Biasaan HP-an toh. Hati-hati, kok mati nyekel HP. Hati-hati. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Nanti kondisi meninggalnya seperti apa? Yuk. Tuh lihat, miliki amalan yang dilakukan secara konsisten dalam keadaan apapun. Nih lihat, okay? Ini ada. Ini teman saya ini. Ini teman saya. Masih ingat ini? Ini di Jemur Sari, Pak. Ini teman saya ini. Ini dulu pernah ngajar saya. Ini. Ja'far Abdurrahman almarhum, seorang qori. Ini terakhir. Ini lihat dulu ya, sebentar lagi, walaupun nggak apa-apa terlambat sedikit misalnya, okay. Coba ini. Gak ada yang bisa nyangka pada saat dia baca Quran ternyata itu adalah saat-saat yang terakhir, dan yang dibaca adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan kematian. Sudah sakaratul maut nih gimana? Ya Allah, coba. Ini sudah sakaratul maut nih. Tuh, dibawa ke rumah sakit, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, gak ada yang tahu. Oke, dalemi Bu Khofifah di Jemur Sari. Tuh dibawa Pak, dan itu meninggal. Ya Allah, pun kita cepatkan mawon nggih. Nah, kita hidup di antara takut dan harap. Nah niki, maka satu hal yang harus kita
La tahinu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan. Maka jangan lupa kula kali jenengan sering berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Oke. Ya Allah. Nah, ini sudah yang terakhir, mudah-mudahan jadi pengingat, motivasi, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, biar bulu kali dengan ke depan menjadi orang yang lebih baik. Yuk persiapkan diri kita, karena bagaimanapun siapapun diri kita, ingat mati tidak memilih tua, ingat mati tidak milih muda, ingat mati tidak milih sempat, tidak sempat, sakit, sehat, dan lain sebagainya. Waktunya mati adalah mati. Maka mati yang baik adalah mati pada saat kalau kalian jenengan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan bahwa Islam, mati dalam keadaan beribadah. Oke. Ada pertanyaan apa langsung? Langsung. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi